Kalau mau merawat demokrasi, tidak ada pilihan lain selain berdiri bersama generasi muda. Jika tidak, maka teman-teman dan kita semua harus bersiap menghadapi keadaan di mana suara kalian tidak didengar, suara saya tidak didengar, tidak ada pilihan dan tidak ada kebebasan. Itulah yang terjadi kalau demokrasi tidak dirawat dengan baik. Demokrasi akan mati. Halo pemilih cerdas, balik lagi di Trust YouTube channel. Channel ini selalu ngajak kamu buat lebih dekat dengan dunia pemilu dan demokrasi. Jadi kalau kamu baru mampir, jangan lupa subscribe biar kamu bisa ikut merawat demokrasi dan masa depan bangsa bersama kami. Mari kita kembali pada sebuah kisah nyata di tahun 1998. Sebuah tahun yang bukan hanya angka, tapi ini adalah tahun di mana tonggak sejarah reformasi didirikan. Aksi monumental di tahun itu benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi tuh pada saat itu jalanan Jakarta dan berbagai kota besar di Indonesia dipenuhi wajah-wajah muda. Mahasiswa turun ke jalan bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Kebebasan, keadilan, dan masa depan bangsa. Di tengah gas air mata dan suara tembakan peringatan, mereka tuh tetap berdiri tegak. Mengangkat poster sederhana dengan satu pesan, yaitu tentang reformasi. Saat itu, demokrasi menjadi tujuan yang mereka pertaruhkan dengan keringat, bahkan dengan nyawa. Apa yang mereka perjuangkan sudah berusia lebih dari 20 tahun. Kini kita itu tinggal menikmati saja. Apa yang bisa kita nikmati? Pemilu yang lebih jujur, kebebasan pers, dan ruang bagi kita untuk menyampaikan kritik tanpa harus dibungkam. Demokrasi adalah fondasi yang mereka wariskan. Dan kini, tugas generasi muda hari ini, mahasiswa, pelajar, dan anak muda di seluruh Indonesia adalah merawatnya agar tidak rapuh. Bayangkan jika pondasi itu retak. Tanpa demokrasi, kampus bisa kembali menjadi ruang yang bisu, di mana kebebasan berpikir dibatasi dan kreativitas dianggap ancaman. Tanpa demokrasi, suara generasi muda tidak lagi penting dalam pengambilan keputusan. Padahal justru merekalah, generasi muda inilah yang akan hidup paling lama di masa depan yang sedang diputuskan hari ini. Generasi muda itu adalah generasi yang bisa dipastikan akan menempati posisi-posisi strategis di Republik ini. Ini bukan hayalan. Ini sama sekali ini bukan halu. Ini adalah hukum alam yang pasti terjadi. Kenapa? Karena pertambahan usia secara alami akan merubah wajah generasi. Dan demokrasi adalah jaminan bahwa mahasiswa itu bisa terus bersuara lantang di jalanan atau di ruang-ruang digital tanpa takut kehilangan masa depan akademik mereka. Demokrasi sebenarnya adalah ruang paling aman yang memungkinkan ide-ide brilian anak muda lahir dan diakui, bukan ditekan. Nah, inilah alasan kenapa demokrasi itu bukan sekedar sistem politik 5 tahunan, melainkan fondasi kehidupan bernegara yang harus dijaga bersama-sama. Generasi muda punya kepentingan terbesar di sini. Kalau demokrasi rusak, ya mereka yang akan paling menderita. Tapi kalau demokrasi ini dijaga, tumbuh, dan berkembang, merekalah yang paling diuntungkan. Demokrasi itu memberi kesempatan untuk terlibat, menentukan arah bangsa, dan memastikan masa depan Indonesia benar-benar dibangun di atas suara rakyat. Bukan sekedar kehendak segelintir penguasa. Demokrasi jelas bukan sekedar sistem politik, melainkan perisai yang menjaga hak dan kebebasan setiap warga negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga berhak menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan ikut menentukan arah kebijakan. Bagi generasi muda, hak-hak ini bukan hanya formalitas di atas kertas, tapi kunci yang menentukan ruang gerak mereka di masa depan. Badan Pusat Statistik itu sudah menunjukkan bahwa lebih dari 52% penduduk Indonesia adalah generasi muda, milenial, dan Gen Z yang sekarang sedang berada pada puncak usia produktif. Nah, dalam pemilu, suara mereka mencapai lebih dari 60% dari total pemilih.
Angka ini bukan main-main loh, ini betul-betul angka yang sangat serius, yang dapat merubah arah haluan sebuah bangsa. Ini memberi arti bahwa mayoritas masa depan politik Indonesia itu ada di tangan generasi muda. Inilah yang disebut bonus demografi. Ini adalah sebuah momentum emas yang hanya datang sekali dalam sejarah bangsa, ketika jumlah penduduk produktif mendominasi. Namun, teman-teman semua juga harus menyadari bahwa bonus ini bisa berubah jadi bencana bila hak-hak demokrasi generasi muda tidak dijaga. Tanpa demokrasi, kebebasan berpendapat bisa dibatasi, kritik dianggap ancaman, bahkan kesempatan untuk berinovasi dan mengubah arah bangsa bisa hilang. Bayangkan saja teman-teman, kalau kebijakan tentang pendidikan, lapangan kerja, atau kebijakan tentang lingkungan diputuskan tanpa melibatkan suara anak muda. Padahal merekalah yang akan hidup paling lama di bawah dampak kebijakan itu. Disinilah kita harus menyadari bahwa demokrasi itu menunjukkan arti pentingnya. Demokrasi adalah sebuah instrumen, alat yang memastikan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, bisa tetap bersuara di kampus. Bahwa anak muda bisa bebas berkreasi di ruang digital. Dan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap dihargai sebagai bagian dari perbaikan, bukan dimusuhi. Demokrasi membuka ruang setara. Dari mahasiswa di Palangkaraya hingga pemuda di Papua, semua punya kesempatan yang sama untuk mempengaruhi arah bangsa. Kalau generasi muda menggunakan hak mereka dengan penuh kesadaran, memilih tanpa politik uang, menyuarakan aspirasi tanpa takut ditekan, dan aktif mengawal jalannya pemerintahan, maka bonus demografi akan benar-benar menjadi modal untuk melahirkan Indonesia Emas 2045. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau hak-hak itu dibiarkan, direduksi, maka masa depan emas hanya tinggal slogan kosong. Jadi, demokrasi bukan sekedar prosedur. Ia adalah jaminan bahwa suara generasi muda tidak akan pernah hilang. Demokrasi adalah benteng terakhir yang melindungi rakyat dari bahaya otoritarianisme. Sebuah kondisi ketika kekuasaan terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. Tanpa ruang kontrol, tanpa kebebasan, tanpa transparansi. Indonesia pernah melalui masa-masa kritis dalam demokrasi. Masa di mana kritik dibungkam, aksi mahasiswa dibatasi, dan kebijakan yang sering kali dibuat hanya untuk kepentingan elit. Kini, teman-teman, sekarang semuanya telah berubah. Setelah reformasi, benteng itu mulai kita bangun kembali. Demokrasi membuka pintu kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kontrol publik terhadap pemerintah. Tetapi benteng ini tidak otomatis kokoh. Ia tuh bisa runtuh kapan saja jika rakyat, terutama generasi muda, tidak ikut menjaganya. Teman-teman, sebagai penyelenggara pemilu, saya sangat dekat dengan data pemilih. Saya bisa melihat bagaimana data pemilih di tiap pemilu maupun pilkada selalu didominasi oleh kelompok usia yang berada pada kategori generasi muda. Ini memberi sinyal positif, ini memberi gambaran, ini memberi isyarat bahwa harapan besar telah dititipkan oleh rakyat Indonesia kepada generasi muda untuk menjaga agar pintu praktik otoritarianisme tidak dibuka dan mencemari ekosistem demokrasi di Indonesia. Tanpa keterlibatan anak-anak muda, generasi muda, pemuda, pelajar, mahasiswa, dan siapapun yang masuk kategori generasi muda, oligarki dapat dipastikan semakin menguat jika mereka tidak terlibat. Dan partisipasi rakyat kembali direduksi menjadi sekedar angka kehadiran di TPS. Kalau ini terjadi, maka bonus demografi yang sedang kita nikmati bisa berubah menjadi bencana demografi. Banyak pemuda produktif tapi tak punya ruang untuk menentukan arah bangsanya sendiri. Sebaliknya, jika generasi muda itu memanfaatkan posisi mereka sebagai mayoritas pemilih, benteng demokrasi akan menjadi sangat kokoh. Bayangkan saja, lebih dari separuh pemilih loh. Lebih dari separuh. Lebih dari separuh pemilih di Indonesia ini didominasi oleh anak muda. Dan jika mereka tuh bersatu untuk memilih pemimpin yang jujur, menolak politik identitas, dan mengawasi kebijakan publik dengan kritis, maka ruang otoritarianisme akan tertutup rapat. Karena para pemimpin tahu bahwa mereka tuh diawasi oleh generasi yang cerdas. Dengan bonus demografi di tangan mahasiswa dan anak muda, bukan hanya sekedar pemilih, tapi juga
penjaga gawang demokrasi. Merekalah yang akan memastikan bahwa Indonesia tidak kembali ke masa gelap otoritarianisme, melainkan bergerak menuju Indonesia Emas 2045 dengan benteng demokrasi yang kuat dan kokoh. Demokrasi berkualitas lahir dari partisipasi bermakna, bukan sekedar datang ke TPS, tapi juga memahami isu, menolak politik uang, dan berani bersuara. Inilah makna meaningful participation. Dan peran kita semua sangat menentukan. Demokrasi untuk masa depan Indonesia menargetkan Indonesia Emas 2045. Dan itu tidak mungkin tercapai tanpa demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi, memelihara demokrasi itu artinya menjaga masa depan kita sendiri. Demokrasi bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang puluhan tahun ke depan. Apa yang kita jaga sekarang akan diwariskan kepada generasi yang akan hidup di Indonesia di tahun 2045. Tanpa demokrasi, bonus demografi yang sekarang kita miliki bisa berubah menjadi beban demografi. Banyak anak muda tapi tidak punya lapangan kerja, tidak punya ruang berekspresi, bahkan tidak punya kesempatan menentukan arah kebijakan. Nah, sekarang kamu paham dong kenapa demokrasi itu harus kita pelihara. Karena tanpa demokrasi kita akan kehilangan hak dan kehilangan masa depan. Kalau kamu setuju, bantu sebarkan video ini. Share, like, komen, dan pastinya subscribe. Biar channel ini makin berkembang dan bisa jadi ruang diskusi kita semua. Ingat, suara kamu bukan sekedar angka. Suara kamu adalah masa depan. Chasing after the light before I see you in spotlight.